Sekarang kita bahas mengenai perkembangan komputer ya. Setelah di awal kita mendapatkan sejarah singkat ya mengenai komputer, pada video kali ini kita akan detailkan mengenai sejarah komputer. Ada 6 bab, ada 6 bagian yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah pengolahan data sebelum komputer, evolusi komputer, yaitu lalu komputer generasi pertama, ada generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengolahan data sebelum komputer. Jadi untuk merekam dan mengkomunikasikan data dan informasi, para penghuni gua pada saat prasejarah itu melukis gambarnya di dinding gua. Dan orang-orang Mesir kuno menulis pada kertas kasar yang disebut sebagai papirus ya. Sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, lalu orang Sumeria membuat perkakas untuk menyajikan angka-angka yang terdiri dari suatu kotak berisikan batu. Oke. Sekitar 2000 tahun kemudian, pada 1000 tahun sebelum Masehi, orang Cina mengambil ide tersebut dan menguntai atau menjalin batu-batu tersebut dengan tali pada rangkai bambu. Ya, dan alat tersebut dinamakan bakus atau abakus, yang artinya kotak. Abakus itu kayak semacam sempoa ya. Jadi sempoa yang masih manual sekali, yang masih tradisional, yang dimana butir-butirannya itu batu. Dan kalau kita kenal antar batu-batu itu, kalau sekarang itu ada besi, ada kayu ya. Kalau dulu itu pakai tali. Oke, jadi itu pengolahan data sebelum komputer itu masuk. Nah, ini dokumentasinya. Ternyata pada beberapa artefak-artefak kuno itu ada sebuah gambar visual yang memang orang prasejarah itu ya gunakan untuk mereka mengabadikan cerita-cerita pada saat itu. Dan lalu orang Cina, ini yang dinamakan sebagai abakus ya, abakus. Nah, kemudian evolusi komputer itu muncul. Komputer elektronik ukuran besar pertama itu dinamakan sebagai Electronic Numerical Integrator dan komputer, atau kita sebut sebagai ENIAC. Mulai dioperasi pada tahun 1946, komputer ini menggunakan sekitar 18.000 tabung hampa ukuran bola lampu untuk mengontrol arus listrik. ENIAC dengan berat sekitar 30 ton dan menempati luas 1.500 meter persegi. Merupakan mesin raksasa untuk ukuran sekarang. Mesin ini mampu melakukan kalkulasi ilmiah termasuk perkalian 4 angka dalam 9 milisecond. Sejak itu, teknologi yang digunakan dalam merancang dan memproduksi komputer telah berkembang dengan pesat. Jadi ENIAC itu adalah komputer generasi pertama ya. Yang kalau kita lihat beratnya 30 ton, ya, luasnya ada 1.500 meter persegi, dan tabung hampanya ya, ada 18.000. Tetapi pada saat itu mesin ini mampu melakukan kalkulasi ilmiah termasuk perkalian 4 angka dalam 9 milisecond. Ya, itu untuk ENIAC itu sendiri. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Sejak kehadiran ENIAC, komputer telah dikembangkan ke 3 arah, yaitu ukuran lebih kecil, lebih handal, dan lebih murah. Istilah generasi komputer telah digunakan untuk membedakan jenis-jenis komputer untuk membantu mengidentifikasi perkembangan utama teknologi, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Hingga saat ini, teknologi komputer telah berevolusi menjadi 4 generasi. Nah, jadi ENIAC ini bisa dikatakan sebagai pelopor ya. Pelopor munculnya mesin-mesin yang lebih canggih, lebih kecil, dan lebih murah. Nah, kita coba cari sejarahnya pada saat generasi pertama. Di sini sebenarnya kalian bisa membacanya sendiri, akan tetapi saya akan mencoba membacanya satu persatu.
Jadi pada komputer generasi awal, kebanyakan input dan outputnya adalah kartu berlubang atau punch card dan pita magnetik atau magnetic tape. Kalau kartu berlubang itu kayak kartu domino, tetapi yang warna merah-merahnya itu lubang ya, nggak ada. Sedangkan pita magnetik itu semacam kayak tape recorder, tape-nya ya, pita tape-nya ya, pitanya di situ. Memori utama pada umumnya terbuat dari ratusan tabung hampa. Komputer generasi pertama ini tidak handal, ya, karena tabung hampanya digunakan sering mengalami kegagalan. Berarti kendalanya justru malah di tabung hampanya itu tersebut. Di samping itu, komputer generasi pertama juga sangat lambat dibandingkan dengan komputer mikro. Menghasilkan panas yang tinggi, ukuran yang besar. Komputer tersebut hanya mampu menjalankan satu program pada saat yang bersamaan. Contohnya ya ENIAC tadi dan UNIVAC 1. Ya. Jadi ENIAC dan UNIVAC 1 itu digunakan oleh Biro Sensus Amerika pada tahun 51 sampai 63 ya. Perangkat lunaknya ditulis dengan menggunakan mesin language atau assembly language. Bahasa mesin berisikan instruksi-instruksi yang terdiri dari kombinasi sejumlah 1-an dan 0-an. Itu maksudnya adalah biner ya, 0 dan 1. Bahasa ini sangat tidak praktis dan susah untuk digunakan. Dan pada tahun 50-an, assembly language menjadi bahasa pemrograman yang dipilih karena programmer dapat menulis instruksi dalam bentuk shorthand yang kemudian dikonversi ke dalam bahasa mesin. Nah, ini adalah gambaran dari UNIVAC-nya ya. Ada pita magnetiknya ya. Nah, ini kemudian yang dinamakan sebagai lempeng berlubangnya, ini pita magnetiknya. Jadi seperti ini ya. UNIVAC magnetic tape. Kemudian di tape-nya ini ternyata ada lubang-lubang yang bentuk kotak. Yang menandakan sebenarnya kalau dia lubang itu 0, kalau yang tidak berlubang itu 1 sebenarnya. Lalu masuk ke generasi yang kedua pada tahun 59 sampai 63 ya. Pada tahun 60-an, transistor dan beberapa peralatan solid state yang lebih kecil dari tabung hampa itu telah banyak digunakan sebagai sirkuit komputer. Transistor adalah switch atau saklar elektronik yang secara bergantian memperkenankan dan tidak memperkenankan sinyal elektronik berlalu. Berarti model kayak saklar. Kalau saya klik on maka listriknya mengalir, kalau off berarti dia tidak mengalir. Nah, fungsinya transistor adalah apa? Sama dengan saklar tadi, memperkenankan sinyal elektroniknya berlalu. Magnetic cores, logam sangat kecil yang dihubungkan dengan kabel untuk mengangkut arus listrik, merupakan komponen paling banyak digunakan untuk memori utama. Dan disk magnetik atau tumpukan piringan yang dihubungkan oleh kumparan dan tidak dapat dipindah-pindahkan telah diperkenalkan sebagai peralatan penyimpanan. Nah, ini contoh dari generasi kedua yaitu IBM 1401. Ya, tidak terlalu berbeda secara sifatnya, hanya saja memang kapasitasnya mulai sangat berkurang ya, dan sudah diperkenalkan media penyimpanan. Lalu masuk ke generasi ketiga, yaitu munculnya yang namanya IC ya, Integrated Circuit, yaitu suatu sirkuit elektronik yang komplit yang memadukan transistor dan komponen elektronik lainnya pada chip silikon yang kecil. Menggantikan sirkuit transistor tradisional, penggunaan disk magnetik untuk menyimpan data semakin luas, kemampuan komputer semakin meningkat, misalkan mampu mendukung multiprogram, yaitu pemrosesan beberapa program dalam satu waktu atau secara simultan. Atau time sharing, yaitu menggunakan komputer oleh beberapa orang secara simultan. Nah, ini munculnya IC ya. Di sini IC-nya seperti ini. Ini IC yang pertama kali dibuat, ini IC yang mungkin kalau sekarang kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam IC-nya. Ada transistor one switch-nya seperti ini chip. Ya, dan chip ini ada million,
transistor. Oke, dan ini tube ya, tube tuh ininya, tube ininya nih. Jadi satu transistor ini kalau kita perbesar itu dalamnya seperti ini. Nah, ini ukuran sudah mulai sangat mengecil ya, ada IBM S360. Lalu pada generasi keempat ya, yang kita klaim ya dari 1971 sampai sekarang, itu munculnya yang namanya Circuit Large Scale Integrated atau Very Large Scale Integrated. Ya, ada LSI dan VLSI yang telah dikembangkan yang berisikan ratusan hingga jutaan transistor pada chip yang sangat kecil. Pada tahun 71, Ted Hoff dari perusahaan Silicon Valley yang bernama Intel ya, mengembangkan mikroprosesor dan pada akhirnya memampatkan CPU yang komplit dengan memori, logic, dan kontrol sirkuit pada sebuah chip tunggal. Dan teknologi mikroprosesor dan sirkuit VLSI ini telah mendorong kecenderungan untuk membuat komputer dengan ukuran semakin kecil. Sejak saat itu, kapasitas memori utama meningkat yang berpengaruh langsung pada jenis perangkat lunak yang dapat digunakan. Ya, jadi bayangannya adalah sudah mulai ada mikroprosesor ya, yang kita kenal dengan prosesor yang saat ini ya. Ini bentuknya untuk umumnya. Makanya komputernya semakin hari semakin kecil. Ini yang pertama, kemudian yang kedua ada desktop di sini ya. Kemudian ada monitor, ada keyboard, ada mouse, dan sekarang yang kita kenal ada tool. Ada notebook atau netbook ya. Setelah kita mengenal sejarahnya, maka kita harus tahu dulu jenis-jenis sistem komputer. Ada 4 hal ya. Ada komputer super, ada komputer mainframe, ada komputer mini, dan ada komputer mikro. Kita cek komputer super dulu ya. Suatu komputer super dapat menangani jumlah dalam hitungan giga untuk komputasi ilmiah. Komputer jenis ini biasanya ditempatkan dalam satu ruangan dan lingkungan khusus, punya kecepatannya 50.000 kali lebih cepat dari suatu komputer mikro, dan harganya bisa sampai 20 juta US dollar. Kalau kita bayangkan US dollar sekarang berapa sih? 15.000 ya. 15.000 kalau saya kalikan 20 berapa? Nah, itu sendiri ya. Kita mungkin tidak akan pernah mengadakan kontak dengan komputer jenis ini kecuali bekerja dengan NASA, Pentagon, atau pusat riset-riset di suatu universitas besar. Jadi memang komputer super ini memang secara khusus dipakai untuk sesuatu hal yang bersifatnya global ya. NASA itu apa ini? Apa? Sebuah perusahaan yang fokus di bidang luar angkasa ya. Pentagon adalah sistem keamanannya di Amerika Serikat dan pusat riset di suatu universitas. Nah, sekarang di tahun 2021 ini ya, saya mau tahu coba. Nah, nanti kalian buat sebuah rangkaian ya, rangkaian boleh mengambil dari Google atau apapun itu. Saya ingin mengetahui sekarang tahun 2021 itu entah 5 tercepat atau 10 tercepat ya. Jadi tolong buatkan suatu rangkuman mengenai 5 saja, 5 komputer super cepat yang ada di dunia ini pada tahun 2021. Nah, nanti untuk tugas dan lain sebagainya ini nanti dikumpulkan di e-learningnya ya, di LMS-nya. Kemudian kita masuk ke komputer mainframe. Komputer mainframe. Ukuran sebesar mobil Jeep, harganya 500 juta sampai 50 miliar, digunakan oleh perusahaan penerbangan, asuransi, dan bank. Mampu menangani jutaan transaksi, harganya yang mahal dan meningkatnya kemampuan jaringan PC menyebabkan perusahaan mempertimbangkan downsizing. Memiliki prosesor yang berjumlah lebih dari satu, bisa digunakan banyak, dapat membuka beberapa aplikasi dalam waktu bersamaan, menggunakan teknologi time sharing, kecepatan kerja prosesornya hingga 1 GOPS, Giga Operation per Second. Nah, jadi perusahaan-perusahaan seperti bank, perusahaan-perusahaan yang besar,
Selain untuk tadi NASA dan lain sebagainya ya, itu sudah menggunakan komputer server sendiri ya. Kalau saya bilang server mungkin ya. Karena di komputer tersebut itu mengakibatkan nanti kita lihat saja bank itu transaksinya kan hampir 24 jam. Dan kalau kita lihat bank itu bisa diakses di seluruh Indonesia. Ya kan? Apalagi bank internasional, lah itu justru lebih mainframe lagi. Lebih banyak lagi kapasitasnya. Makanya harganya memang bisa sampai 50 miliar hanya untuk satu komputer utama. Oke. Lalu ada komputer mini ya. Komputer mini mempunyai kemampuan beberapa kali lebih besar jika dibandingkan dengan personal komputer. Personal komputer itu adalah PC ya. Hal ini disebabkan karena mikroprosesor yang digunakan untuk memproses data memang mempunyai kemampuan jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan mikroprosesor yang digunakan pada personal komputer. Ukuran fisiknya dapat sebesar almari kecil. Nah, komputer mini pada umumnya digunakan untuk melayani lebih dari satu pemakai. Dalam sistem multi-user ini, pada akhirnya personal komputer banyak digunakan sebagai terminal yang berfungsi untuk memasukkan data. Contohnya adalah IBM AS400. Nah, ini contohnya ya, ada single user, harganya ya hampir mirip ya dengan tadi ya, 200 juta atau 2,5 miliar. Untuk organisasi ukuran menengah, ya mungkin kalau saya bisa katakan universitas, bisa lah universitas bukan yang besar atau internasional ya, juga digunakan sebagai server dalam jaringan. Nah, ini komputer mini, komputer yang tingkatnya lebih tinggi dari PC. Nah, lalu selanjutnya ada komputer mikro. Pada awalnya komputer jenis ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan perorangan personal saja. Kebutuhan perorangan dalam hal menyimpan atau memproses data. Tidak sebanyak kebutuhan sebuah perusahaan ya. Karena hal tersebut kemampuannya pada personal komputer itu memang sangat terbatas. Pada awalnya memorinya hanya 32 sampai 64 kilo, tetapi perkembangannya itu sampai 32 MB. Ya, komputer personal model Apple II sebagai pelopor, ingat pelopor loh ya, dari kelahiran komputer yang lain. Nah, ini beberapa komputer mikronya ya, ada desktop, ada workstation, ada laptop, ada palmtop, ada pen, PC. Ya, seperti CPU ya, ada CPU seperti ini, ada laptop. Ini misalkan desktop komputer, ini ada workstation ya, workstation, ini ada laptop, ini ada palmtop ya, di sini ada pen tab. Oke. Nah, selanjutnya mengenai kecenderungan komputer, di sini ada 5 fitur ya. Kalau saya katakan ini 5 fitur. Ada fitur ketersambungan, telecommuting, shopping, kemudian ada akses informasi online yang berupa database, jaringan, layanan online, elektronik, bulletin, board system, kemudian interaktif. Nah, saya ingin tahu ini penjelasan dari ininya nanti akan dibahas di forum diskusi. Nah, itu adalah kecenderungan dari komputer.